Industri pertahanan Indonesia sedang berada di titik balik besar. Dengan ambisi membangun kekuatan mandiri, banyak pihak bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik proyek besar ini? Kolaborasi internasional, teknologi canggih, dan rencana ambisius, apakah semuanya bisa berjalan mulus atau malah berisiko mengguncang? Kita ini kan punya beberapa BUMN, salah satunya adalah BUMN pertahanan, ya kan? Ada BUMN pangan dan segala macam. Nah, saya pengen dari insight-nya Pak Toto, BUMN pertahanan itu kan sesuatu BUMN yang berbeda, ya kan? Yang berbeda, pengawasnya juga berbeda, ya kan? Kementerian Pertahanan, nah, Menteri Pertahanan itu. Nah, kalau kemudian ini bagaimana ya cara tolak ukurnya itu oke atau tidak begitu kan ya? Ya dari Departemen Pertahanan itu atau dari mana? Ya, BUMN di bidang pertahanan ya, itu kan sejak 2 tahun lalu mereka sudah bergabung dalam satu holding ya, namanya ID Defense ya. Betul. Jadi anggotanya itu ya misalnya seperti perusahaan PT PAL, Ya. Pindad ya, atau juga beberapa yang lain lah di bidang pertahanan begitu ya. Nah itu kan sebetulnya punya tugas yang khusus dalam undang-undangnya atau dalam peraturan Menteri BUMN yang lama juga memang disebutkan karena ada tugas khususnya, maka misalnya mereka memperoleh hak untuk monopoli misalnya ya. Karena ini kan termasuk alat vital bagi negara, industri yang strategis, yang vital bagi negara ya. Sehingga perlulah beberapa proteksi dilakukan. Nah jadi dalam konteks ini menurut saya, kenapa itu menjadi penting? Karena sektor industri pertahanan itu juga menjadi salah satu backbone yang dianggap menjadi tulang punggung bagi kemandirian. Dari sisi kemudian bagaimana Indonesia ke depannya itu bisa membangun industri pertahanannya sendiri, mandiri ya. Dalam beberapa hal kan langkah-langkah itu sudah dikerjakan. Betul. Beberapa pilot project kerjasama, misalnya PAL ya, kerjasama dengan pihak POSCO Korea misalnya ya. Kemudian juga perusahaan Air Force kita juga kerjasama dengan Korea juga untuk pembuatan kapal selam dan juga Prancis kapal dan segala macam. pesawat Ya. perang dan lain-lainnya. Nah jadi itu kan sebenarnya langkah-langkah yang dikerjakan supaya kemudian kita bisa mendapatkan kemandirian di sektor pertahanan ya. Dan langkah-langkah itu menurut saya cukup bagus begitu ya. Nah untuk itu maka menurut saya diperlukan juga ke depannya itu adalah bagaimana penguatan dari sisi SDM, di mana kemudian SDM ini bertanggung jawab terhadap kemampuan mereka bisa membuat inovasi-inovasi baru yang oke bagi mereka. Karena kita tidak bisa selamanya mengandalkan kepada teknologi yang disuplai di luar. Tapi bagaimana juga kemampuan SDM, bagaimana kemampuan inovasi teknologi dan lain. Maka menurut saya ini menjadi penting investasi ya pada industri pertahanan itu adalah kemampuan SDM-nya. Kemampuan lab-labnya, dan lain-lain. Maka untuk itu, maka diperlukan anggaran juga menurut saya mestinya cukup besar. Dan tidak bisa hanya mengandalkan kepada kekuatan dari company-nya sendiri. Iya, betul. Menurut saya negara juga memang harus investasi. Harus punya ya, kepada beberapa BUMN yang masuk ke dalam kelompok Holding Defense ID ini ya. Iya. Jadi untuk itu, maka menurut saya kolaborasi bukan cuma dari sisi komersialnya saja, tapi juga kolaborasi dari segi bagaimana itu bisa memberikan dampak kepada sisi Indonesia memiliki industri persenjataan yang mandiri. Kita Maka kan sudah kemudian punya Danantara. Nah, untuk itulah makanya menurut saya bagaimana kemudian nanti Danantara bisa memilah bahwa industri ini adalah industri prioritas. Seperti layaknya kalau kita pergi misalnya saya bandingkan dengan ke Cina misalnya. Di Cina itu kan pengelolaan BUMN juga di bawah koordinasi namanya SASAC ya. SASAC itu badan negara yang kemudian diberikan otoritas oleh pemerintah Cina untuk mengelola BUMN-nya. Nah di sana juga kemudian kita akan lihat bagian-bagian mana BUMN yang diprioritaskan dan mendapatkan tanda petik subsidi negara, mana yang kemudian bisa lepas ke pasar komersial. Nah industri pertahanan kan termasuk salah satu yang disubsidi oleh negara. Tujuannya supaya mereka bisa membangun kekuatan industri persenjataannya pertahanannya dengan cukup kuat. Nah, untuk ini makanya juga menurut saya Danantara ke depan itu betul-betul harus sanggup ya. Bukan saja Danantara sendiri sebagai organisasi, tapi juga bagaimana dia kolaborasi dengan government untuk bisa menghasilkan industri pertahanan kita yang semakin kuat. Karena nggak mungkin kalau ini hanya berdiri sendiri ya. Iya, artinya bahwa penanganannya berbeda dengan BUMN yang lain. Menurut saya harusnya begitu.
Karena dia punya memiliki fungsi yang lebih spesifik ya. Ya, kayak yang saya dengar R&D-nya PAL atau apa namanya Pindad kan berbeda dengan R&D-nya yang lain. 1 miliar belum tentu dapat apa-apa tuh. Dapat Ya. buntutnya kapal aja itu kalau ininya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi itu investasi cukup mahal ya. Maka diperlukan langkah-langkah strategis. Nah, kalau kemudian apakah polanya itu memang harus dipisahkan? Kayak misalnya, kalau tadi kita bilang bahwa di BUMN itu kan bukan ruang hampa, jadi akan ada seperti itu. Saya kok kemudian takut ya bahwa nanti kemudian ada apa namanya orang politik gitu kan ya, politik yang kemudian datang situ, oh itu nggak bagus ini nggak. Sementara dia nggak bisa ngapa-ngapa, nggak tahu apa-apa gitu, tapi menilai. Dan kemudian setelah itu karena semangat partai kepartaiannya dan segala macam, akhirnya bikin buruk. Ini jangan sampai terjadi lah menurut saya. Iya, ini menurut saya ini bagian yang paling basic ya. Jadi kan ini masalah terkait dengan soal prinsip tata kelola ya. Bagaimana prinsip-prinsip good corporate governance bisa diterapkan. Nah untuk itu menurut saya organisasi dalam Danantara sendiri kan sudah mempersiapkan bagaimana modal tata kelola yang baik tadi ya. Artinya gini loh, kan di bawah atau di atas eksekutifnya Danantara kan masih ada Dewan Pengawasnya. Betul. Dewan Pengawas juga kan dibantu oleh banyak komite yang bisa supaya pengawasan efektif ya. Di situ ada komite audit misalnya ya. Di situ ada komite manajemen risiko. Di situ ada komite nominasi dan lain-lain. Jadi komite-komite ini harus efektif membantu Badan Pengawas Danantara melihat bahwa seluruh corporate action, aksi korporasi yang dikerjakan di bawah Danantara holding BUMN itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga kalau kemudian terjadi ya, misalnya intervensi dari pihak manapun lah ya, tanda petik, yang mengganggu prinsip-prinsip GCG tadi ya mestinya langsung bisa difilter oleh badan pengawas ini untuk membantu itu. Persoalannya bahwa orang partai itu ada juga di badan pengawas itu. Wah, kalau itu repot. Jadi kalau gitu perlu ada tambahan. Pengawasnya bukan cuma formal badan pengawasnya di Danantara. Mungkin publik juga kemudian harus bisa memantau ya dengan lebih kuat bagaimana apa istilahnya realisasi dari berbagai macam proyek yang nanti akan dikerjakan oleh Danantara. Nah menurut saya kan nanti ada berbagai macam cara yang bisa dikerjakan ya. Kalau BUMN-nya misalnya perusahaan publik kan berarti mereka wajib membuat laporan secara reguler. Mau laporan tahunan kayak, laporan semesteran kayak. Kalau yang bukan perusahaan publik ya mereka juga tentunya harus wajib ya membuat di dalam website-nya misalnya mengenai pencapaian kinerja mereka. Jadi publik harus melihat kepada kemudian bagian-bagian laporan yang disubmit oleh mereka. Sebagai salah satu alternatif kalau misalnya nih dianggap ada sesuatu yang dianggap tanda petik mencurigakan ya. Iya. Saya kira publik juga bisa menjadi salah satu dewan pengawas yang efektif. Ya izin. Ini karena beberapa bulan kemarin ada orang partai dimasukkan dalam bagian BUMN pertahanan itu malah bikin ribut, nggak bikin dahsyat gitu, malah bikin ribut. Ini kan jadi perang sudah pakai misil yang banternya sudah 20 Maret kita masih ribut soal itu gitu maksud saya. Ya itu saya kira dengan melihat pengalaman itu ya seharusnya memang industri pertahanan betul-betul harus cukup kuat ke depan ya. Makanya betul-betul fondasinya juga harus strong. Apalagi Pak Prabowo paham betul itu soal itu. Pak Syafri Samsudin juga. Ya, jadi saya kira mungkin karena Presiden paham mengenai soal-soal itu ya. Maksudnya dia paham juga kapan harus mendeploy the best talent ya untuk mengelola industri ini ya.